Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Ini sekarang ini kalau kita mau baca di media, apalagi di media sosial tuh ramai banget ya. Terutama ini berkaitan dengan rencana renovasi dari Jakarta International Stadium. Dan kalau kita ngomongin ini mau nggak mau orang bicara soal legasinya Anies Baswedan. Banyak duga-duga memang ada apa ya dengan JIS ini? Kenapa kok kesannya ada di semacam kampanye negatif gitu terhadap JIS yang dianggap tidak layak dengan standarnya FIFA. Dan kemudian kalau kita lihat sebelumnya juga ketika haji, Anies Baswedan disebut ngibul karena ngaku-ngaku diundang oleh Kerajaan Arab Saudi. Ini kelihatannya ada satu benang merah gitu. Satu, itu hubungan karakter terhadap Anies Baswedan. Kedua, juga menghancurkan legasi dari Anies. Apakah seperti itu? Apakah benar ada gerakan semacam itu? Apakah juga dirasakan oleh tim Anies Baswedan? Saya ajak Anda ngobrol dengan anggota tim kecil dan juga juru bicara dari Anies Baswedan, Sudirman Said. Assalamualaikum, Chief. Waalaikumsalam, Mas Hersu. Gimana? Apa kabar? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu batiknya keren tuh, saya lihat tuh. Ini motifnya saya jarang lihat nih. Batik mana ini? Ini saya pakai batik Rufaiyah dari Batang. Nama itu brand atau nama batiknya itu Rufaiyah? Itu jadi ada satu kelompok pengrajin di Batang yang sebetulnya makin hari makin sedikit. Dan memang coraknya corak halus begini. Kebetulan ada yang mengkurasi batik-batik yang disebut sebagai antep batik yang tidak dikenal atau yang sudah mulai dilupakan. Itu ya di Salem tuh, di Brebes ada batik juga, kemudian di Klaten ada bayat ya, di Wonogiri juga ada batik, tentu di Banyumas. Jadi saya senang pakai batik-batik yang anu lah. Oke. Oh ini orang biasanya dengar, orang kenalnya itu batik Pekalongan, batik apa? Saya baru dengar nih batik Batang nih. Tadi kalau ya jadi ini Anda sebut tadi ini daerah Batang, Brebes ada begitu ya. Ini berarti ini batik daerah Ngapak gitu ya. Ini kalau nggak Ngapak nggak kepenak gitu ya. Ya, oke, menarik. Kita selingan aja nih soal batik ya. Jadi buat Anda tentu ini nanti kalau mau tanya lebih detail ibu-ibu, terutama emak-emak, terutama yang ingin tanya sama Pak Dirman deh soal batik ini, batik ngapak ini yang batik ngapak. Nanti saya kasih alamat dan kasih apa namanya di mana bisa diperoleh, kita kasih sponsor ayah. Oke, mari kita bicara soal ini ya. Banyak orang menduga semacam itu, intensinya juga terkesan seperti itu. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama? Iya, sebetulnya kita tuh tidak ingin masuk ke dalam wilayah berprasangka buruk ya, husnudon, karena nggak baik lah. Cuman memang netizen ini kan warga negara kelas 1 ya. Jadi semua dikomentari dan akhirnya terbentuk persepsi seperti itu. Seolah-olah ada semacam pengepungan, ada semacam downgrading secara sistematis terhadap apa-apa yang telah pernah dihasilkan oleh Anies. Dan saya agak prihatin, Mas Heru, sebetulnya kalau saja politik itu dijalankan dengan proporsional gitu ya, tidak segala sesuatu dipolitisir. Sebetulnya kita ini punya karya-karya yang baik yang bisa dijaga, kemudian terus diperbaiki. Bahwa memang setiap sesuatu itu tidak ada yang sempurna sehingga terbuka pada perbaikan, ya. Tapi kalau kemudian angle-nya selalu dikaitkan dengan politik, itu yang menurut saya kita patut prihatin. Sebagai contoh, ini kan kemarin ada ribut-ribut soal Ciliwung, Sodetan gitu ya. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa dan dikerjakan dengan baik. Atau tiba-tiba ada ide trotoar dibongkar, rutenya dirubah. Sesuatu yang sebetulnya tidak perlu. Dan di dalam teori manajemen itu ada yang namanya continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Itu didasari oleh satu pandangan bahwa selalu ada ruang perbaikan. Tapi juga ada asas yang mengatakan do not fix unbroken things. Jangan memperbaiki sesuatu yang tidak rusak gitu. Atau dengan kata lain, jangan garuk bagian yang tidak gatal. Nah, kalau itu bisa kita kerjakan, maka fokus perbaikan ya di bagian-bagian yang memang memerlukan perbaikan. Nah, dalam soal JIS ini
kita bisa mulai dengan cara pandang begini umpamanya. Pak Erick Thohir itu menyebut ada 22 stadion yang akan diusulkan kepada FIFA gitu ya. Salah satu diantaranya JIS. Akan baik kalau seluruh stadion dikunjungi, kemudian dibuat komparasi, sudah itu dijelaskan pada publik kan, mana-mana yang memerlukan perbaikan berat, perbaikan ringan, perbaikan menengah, sampai barangkali mana yang dianggap layak langsung bisa dipakai atau tidak layak sehingga bisa di-drop. Ini kan seperti ada satu orkestrasi pertunjukan seolah-olah JIS itu bermasalah gitu. Dari mulai dulu soal akses, ternyata jawabannya ada, mulai standar internasional itu dibangun dengan desain dan pengerjaan yang menggunakan standar internasional. Sebagaimana stadion-stadion di negara-negara maju yang sudah memenuhi standar FIFA. Tapi ujungnya ternyata soal rumput gitu ya, yang menurut saya ya cukup mengejutkan kok hanya seperti itu. Nah, kalau bisa diarahkan bahwa baiklah FIFA yang menentukan standar sehingga kemudian biarkan FIFA menilai, kemudian penilaian itu dipresentasikan kepada yang berwenang, saya kira akan lebih baik. Dan saya kira Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI sudah memberi satu statement, biarkan nanti FIFA yang menilai gitu. Oke, betul. Itu kita sepakat dan kita harusnya dorong semacam itu. Bahkan saya jangan-jangan malah khawatir nih. Karena bagaimanapun juga FIFA itu kan sensitif dengan persoalan-persoalan politik ya. Kalau semua dikait-kaitkan dengan politik itu jangan-jangan nanti malah bisa batal lagi loh Indonesia jadi tuan rumah U17 itu seperti halnya U20 kemarin gitu loh. Ya itu sesuatu yang bukan tidak mungkin karena memang mereka juga tidak ingin masuk ke wilayah yang kontroversi lah, udah pasti. Dan yang kita mendapat sorotan kan tidak hanya soal sepak bola kan, kemarin voli pantai juga begitu ya, tiba-tiba ada pembatalan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kita harus mendorong atau menyuarakan bahwa hidup itu dipilah-pilah ya, olahraga ya olahraga, kesenian, pembangunan konstruksi ya konstruksi. Jangan semuanya dikaitkan dengan politik. Perbaikan kalau didorong oleh karena yang mengerjakan bukan saya kan repot. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan sih bisa mencari jalan keluar yang mengurangi kontroversi, kemudian fokus pada olahraganya, bukan pada yang lain-lain gitu. Tapi itu kelihatan sekali ya bahwa ini dari berbagai arah gitu serangan terhadap Pak Anies ini berbagai arah. Kalau kemarin haji itu dimulai dari buzzernya, begitu ya, dan digoreng habis-habisan dan kemudian dengan mudah terbantas. Yang menarik menurut saya kenapa kok Pak Aniesnya cuma diam, juga tim sesnya Pak Anies juga diam gitu, tidak menjawab gitu, walaupun belakangan terbantahkan. Kalau yang sekarang ini justru dimulai dari kekuasaan. Ini bicara soal JIS ini kan, ini bukan hanya Pak Erick, Pak Jokowi juga bicara soal itu dan kemudian digoreng oleh buzzernya. Jadi nggak salah kalau tadi Anda menyebut ada kesan seperti orkestrasi. Ya tadi ya kalau soal haji karena ibadah itu kan sangat pribadi dan memang Mbak Anies betul-betul ingin menggunakan ini sebagai acara atau kegiatan pribadi dan keluarga, karena itu sangat menghindar dari respon-respon yang berbau politik. Bahkan sejumlah pertemuan yang beliau lakukan baik karena sengaja maupun karena tidak sengaja dalam berbagai acara, ya diberitakan secara proporsional saja gitu. Itu memang arahnya ke sana. Nah, kembali pada suasana berkaitan sama JIS ini, akhirnya tadi memang tidak terhindar persepsi itu, dan itu persepsi itu kan muncul dari publik. Misalnya begini, kenapa tidak mulai dari Kanjuruhan gitu ya, yang jelas-jelas telah memakan korban dan sekarang pun sebagian korban masih merasa belum memperoleh perlakuan yang adil. Kalau perspektif memperbaiki stadion dari sana kan asik gitu sebetulnya, karena terbukti ada kecelakaan, terbukti ada sesuatu yang salah, sehingga kita ingin angkat Kanjuruhan begitu rupa sehingga Kanjuruhan yang pernah mengalami musibah pun kita angkat dalam standar internasional. Bukan sesuatu yang sebetulnya bahkan negara-negara lain pun sudah memberikan apresiasi. Seluruh asosiasi profesi juga mengatakan begitu. Mendapat sertifikat Green Building, Insinyur Indonesia mengatakan ini
karya monumental anak-anak bangsa yang di seluruh Indonesia. Kemudian bicara rumput juga, ketika mau menanam rumput sudah bicara juga dengan otoritas, dan di mana-mana di tempat-tempat yang memang standarnya sama itu menggunakan cara penanam rumput yang sama. Kenapa di situ dimulai satu peristiwa, satu announcement bahwa kita akan melakukan renovasi stadion. Jadi kembali kesan itu tidak terhindarkan, dan mudah-mudahan dengan statementnya Pak Ketua PSSI, Ketua PSSI bahwa kita serahkan pada FIFA, itu akan sedikit mengurangi polemik dan kita kembali pada esensinya ya olahraga gitu, dan olahraga harus dibawa pada sportivitas, bukan aspek-aspek politik. Kita sepakat itu ya, kita sepakat soal itu. Tapi kan dalam hal semacam ini itu kan tidak bisa bertepuk sebelah tangan, ya Pak Dirman, Anda dan tim di Anies bisa menginginkan itu. Tetapi kalau yang sebelahnya tangannya juga nggak bersambut kan juga nggak jadi sebuah tepukan, begitu ya. Jadi gimana kita bisa memulai itu ya, bahwa harusnya politik kita itu nanti dalam kontestasi yang lebih beradab gitu ya, karena apalagi negara kita negara demokrasi gitu, bahwa ada upaya-upaya seperti negatif campaign dan sebagainya itu wajar-wajar saja. Tapi di kita ini sekarang udah bukan negatif campaign, tapi udah menjurus black campaign, bahkan juga main kayu gitu dengan menghalang-halangi kandidat yang lain agar tidak bisa berlaga. Gitu. Menurut saya yang underestimate itu, yang diduga dengan salah itu mengira masyarakat itu masih bodoh ya, sehingga tindakan-tindakan seperti itu tuh seperti tidak tercatat. Padahal ini terasa banget kok. Kalau sesuatu yang melampaui batas, melampaui kepatutan, kewajaran, itu pasti kontan mendapat respon dari netizen. Coba sejak subuh itu, komen mengenai rumput itu luar biasa tuh, dan itu muncul dari sudut yang tidak terduga-duga. Nah, bagi kami, bagi timnya Anies, barangkali ini hikmah bahwa ternyata di pojokan di berbagai urusan itu malah menghasilkan dukungan yang terus-menerus mengalir gitu, karena simpati, karena rasa respect, dan kita juga berharap teman-teman kita, para relawan, tidak terlalu reaktif untuk merespon dengan cara-cara yang kasar, jangan ya. Jadi kita tetap cool, kita tetap mengajak perbaikan, mengingatkan kembali bahwa karya-karya itu harus di-preserve, harus dilindungi. Jadi tidak reaktif kemudian melakukan tindakan yang sama dengan para penyerang itu. Insya Allah ini akan menjadi kembali suasana, kalau kita juga tidak ikut ngeladenin pertentangan yang apa namanya kasar, saya kira kita bisa jaga suhu politik kita. Ya, saya kira begini ya, saya agak curiga ini karena banyak sekali saya kira orang di level kekuasaan itu, ini mereka ini adalah generasi-generasi di era bukan digital sih, kita sebutnya gampangnya era kolonial, meskipun bukan kolonial, karena kan hidupnya sekarang era digital gitu. Orang-orang seperti kita ini hidup era kolonial lah gitu ya, gampangnya ya. Saya, Mas Hersul sudah digital ya. Oke, tapi kan kita tahu bahwa kalau di masa lalu memang paradigma opini publik itu bisa dikendalikan sepenuhnya oleh penguasa begitu ya, dengan menguasai media-media konvensional itu selesai semuanya. Padahal eranya sekarang berbeda sekali dengan era digital itu, dan kalau tadi kita sebut bahwa Anda sebut sebagai netizen itu sekarang warga negara kelas 1, itu Anda nggak salah. Kenapa? Karena yang bicara di dunia maya itu bukan hanya sekedar netizen yang cerewet, tapi banyak yang expert. Saya sepakat kalau Anda tadi menyebut, saya bukan orang yang aktif di media sosial, tapi saya banyak dikirimi link-link percakapan tentang rumput di JIS itu, dan dan percakapan itu sangat bermutu karena mereka sangat expert dan mereka bisa punya pembanding, mereka bisa worldwide lagi, mereka punya referensinya itu. Jadi ini nggak boleh diajak bisa main-main, dan kalau diteruskan pola semacam ini, saya kira itu jadi bumerang nanti buat kekuasaan. Sampai-sampai rumput stadion yang pernah dikelola Pak Erick Thohir pun diulik tuh. Sama apa enggak? Dan itu mereka melakukan riset dengan baik. Nah, saya sedikit mau berteori ya, boleh ya. Di masa lalu, kepemimpinan itu dikaitkan sama kebesaran orang, kebesaran kekuasaan, kebesaran wilayah yang diurus, sampai anak-anak orang besar lah. Itu awal mula pemahaman mengenai pemimpin. Tapi makin ke sini,
makin beradab, makin pengetahuan makin terbuka, makin banyak orang sekolah, itu bergeser kepada behavior, pada perilaku gitu. Jadi mau setinggi apapun pangkatnya, kalau perilakunya tidak menunjukkan kepemimpinan, tetap nggak dilihat sebagai orang yang punya wibawa. Nah, karena itu ada dua sumber kekuasaan yang tadi dikatakan seolah-olah bisa ngatur semuanya. Yang pertama namanya power atau otoritas, itu datang dari legitimasi, datang dari kemampuan memberi reward and punishment, datang dari struktur gitu ya, itu namanya otoritas atau kekuasaan lah. Satu lagi datang dari wibawa yang tadi aspeknya aspek behavior. Itu adalah integritas, itu adalah kompetensi, itu adalah prestasi, reputasi, nama baik, dan hal-hal yang luhur lah yang disebut sebagai perilaku baik. Nah, orang mengira atau sebagian orang mengira bahwa mentang-mentang dia berkuasa seperti bisa ngatur semuanya, termasuk opini publik. Di zaman di mana demikian terbuka seperti sekarang, you cannot do that. Anda nggak bisa melakukan itu. Anda nggak bisa ngontrol pola pikir, tidak bisa ngontrol suara hati nurani masyarakat. Yang sekarang ini masuklah ke desa-desa, tiap anak itu begitu anak SMA pegang gadget. Dan itu artinya suplai informasi datang dari mana-mana. Nah, mereka membaca, mereka melihat, mereka nonton video, kan nurani ini kan nggak bisa dibohongin. Yang patut jadi katakan patut, yang tidak patut dikatakan tidak patut. Nah, ketika tindakan-tindakan orang yang di dalam kekuasaan itu melampaui kepatutan, maka muncul pertanyaan. Nah, disitulah sedang bertarung antara kekuasaan dengan wibawa, antara power dan influence gitu. Dan menurut saya kepemimpinan ke depan itu akan lebih mengandalkan wibawa yang berbasis pada perilaku yang baik tadi, bukan pada otoritas itu. Itu yang saya tangkap dari pelajaran penting juga dari diskusi ini. Gitu, Ya, Mas. jadi nggak terlalu khawatir ya kelihatannya timnya Pak Anies Baswedan ini dengan serangan-serangannya cukup masif di media sosial itu, karena kelihatannya sudah ada mekanisme sendiri di antara mereka yang kemudian mereject juga berbagai serangan-serangan itu. Harus saya acknowledge, harus saya apresiasi bahwa belum tentu mereka-mereka yang menyerang balik itu serta-merta mendukung Pak Anies ya. Tapi Ya. Hmm. di sana ada satu irisan akal sehat, ada Akal irisan sehat saya kira ya. kewajaran, ya, Hmm. irisan yang mudah-mudahan pada waktunya akhirnya mereka berpikir ya memang yang satu berlebihan ya melampaui batas, yang satu tenang-tenang saja dan mudah-mudahan pada waktunya terkonversi menjadi dukungan. Dan itu Ya. saya kira hanya tunggu momentum saja tuh. Ya, ya. Dan kalau ngomongin soal dalam terminologi agama, katanya Tuhan itu, Allah itu tidak senang dengan orang yang melampaui batas gitu ya. Ini kata Ustadz gitu ya. Sombong itu pakaian Allah gitu ya. Ya. Jadi jangankan Allah, sesama manusia juga nggak suka pada orang yang melampaui batas gitu. Yes, oke. Oke, mari kita biarkan ini dan mudah-mudahan pernyataan Pak Erik itu bukan hanya retorika ya, dia menyatakan stop soal polemik soal ini dan kemudian serahkan kepada FIFA, saya kira itu paling pas gitu. Tapi sekarang kita masuk ke realitasnya sekarang. Banyak orang yang sedang menunggu-nunggu karena ketika Pak Anies berangkat haji kemarin, kan Anda menyatakan bahwa Pak Anies itu akan mengumumkan calon wakil presidennya setelah kembalinya dari haji. Sekarang udah kembali atau belum dan kapan kembalinya ini? Beliau masih di Madinah setahu saya, dan kelihatannya kan lama sekali tuh Pak Anies tidak ada kebersamaan dengan seluruh keluarga ya. Oh, jadi agak lama ini ya, walaupun dia Selama 5 tahun terus Hmm. menerus kan untuk masyarakat, tidak ada cuti, tidak ada, bahkan beberapa kali sempat mau berlibur ke Bali saja harus balik lagi karena banjir, jadi ini kelihatannya digunakan betul untuk semacam reuni lah bersama keluarga intinya. Dan insya Allah dalam waktu mungkin seminggu dari sekarang ya, sekarang kan tanggal 6, jadi mungkin tanggal 11 beliau kembali. Nah, tentu saja di sana juga banyak bertemu tokoh-tokoh yang kebetulan berhaji bersama-sama. Seperti kita tahu sempat makan bersebelahan dengan Mas Ganjar, kemudian dipertemukan dalam satu foto bersama itu. Kemudian juga sempat ketemu dengan Mbak Puan dan suaminya Mas Happy. Jadi tentu para ulama yang berhaji juga bertemu beliau banyak sekali. Tapi yang ingin dilakukan kelihatannya betul-betul menggunakan waktu ibadah haji itu sebagai waktu untuk pribadi dan keluarga.
meskipun tidak dihindari tetap bertemu dengan banyak orang. Iya ya. Dan ini tetap dalam fasilitas apa ya, kerajaan Arab Saudi ya, karena saya lihat ini ada ini video ini bisa kita lihat, ini dia kelihatannya masih dikawal oleh atau disediakannya ada pasukan, ada askarnya Arab Saudi nih yang mengantarkannya gitu. Ya memang beliau mendapat undangan, dan seperti kita tahu yang dapat undangan tidak hanya beliau. Tapi selama di sana pasti akan diperlakukan terus sampai beliau pulang sebagai tamu kerajaan. Bahwa ada yang menyerang dengan kok menggunakan satu travel bureau, ya berangkatnya pakai travel bureau lah, tapi selama di sana perlakuan tamu kerajaan. Ya tentu saja sesuatu yang istimewa, tapi tidak ada glorifikasi berlebihan di proses itu yang terjadi. Ya. Nah, ke depan tentu sekarang masyarakat bertanya kapan diumumkan gitu ya. Kita memberi kesempatan dan berprasangka baik bahwa pasti Mas Anies memperoleh banyak inspirasi selama berhaji dan akan mencari waktu terbaik untuk mengumumkan siapa pasangannya. Yang jelas memang semua mengamini, semua menyepakati sudah terpilih satu nama, dan nama itu sekarang di kantongnya Pak Anies. Nah kalau namanya di kantongnya ya kita jangan ngintip-ngintip gitu. Ini cara ngeles yang sama kali masa ngambil di kantongnya orang lain gitu. Ini cara paling elegan untuk ngeles, untuk menyebutkan nama secara spesifik ya. Ya kita belajar lah. Oke, tapi saya kira gini loh, jadi jangan kaget juga kan, kadang-kadang kan bagaimanapun juga kalau ibadah haji itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat langit gitu ya. Bisa jadi tiba-tiba mungkin dapat inspirasinya ketika sedang di Multazam atau di tempat-tempat suci lainnya atau di Raudhah di Madinah gitu, dapat ilham dari Allah, bisa aja lebih cepat gitu ya pengumumannya. Bisa juga sangat lagi gitu. mungkin. Lalu tiba-tiba di Madinah ngomong gitu kan. Ini saya sudah yakini pendamping saya ini. Cuman secara fatsun barangkali tetap harus kembali dulu bicara dengan semua partai politik, kemudian menentukan hari, karena kan beliau menyadari kan bukan dari satu partai politik itu kan, berbeda dengan Pak Prabowo punya partai sendiri, Pak Ganjar adalah kader PDIP. Kalau Pak Anies ini kan betul-betul orang yang dipercaya oleh 3 partai. Jadi pasti langkahnya tidak mungkin hanya diambil berdasarkan judgement-nya sendiri. Oke, tetapi gini, kan World Media itu kan menafsirkan pernyataan Anda itu bahwa nanti begitu kembali dari haji itu Pak Anies akan mengumumkan. Artinya ya begitu tanggal 11 nanti kembali dia akan mengumumkan. Maksudnya begitu nggak sih ini, Chef? Ya teknisnya prinsipnya begitu, karena memang waktunya kan sudah makin dekat ya. Kita ingin makin cepat makin baik, karena cepat mengumumkan itu sama dengan memberikan signal kepastian bahwa kita akan meneruskan kompetisi ini, istilahnya akan berlayar kalau perahu. Tapi tentu saja dari tahapannya, ya namanya orang pulang haji kan ketemu keluarga gitu ya 1-2 hari, kemudian nanti bicara, mungkin dapat update dari tim 8 barangkali, kemudian beliau komunikasi dengan para pimpinan partai, baru dengan itu semua kalau sudah bulat untuk mengumumkan akan ditetapkan bersama harinya. Jadi prinsipnya akan ke sana, dan kita sama-sama menunggu, meskipun ada yang berpandangan yang lain akan last minute, tapi barangkali bagi Koalisi Perubahan dan untuk Persatuan itu semakin cukup waktu untuk bersiap-siap, itu makin baik gitu. Jadi ini sinyalnya, artinya kemungkinan besar akan lebih cepat dari calon-calon lain. Jadi sama dengan ketika Pak Anies akhirnya dideklarasikan juga sebagai calon presiden yang paling awal, ini juga akan yang jadi calon wakil presiden paling awal. Kira-kira kisi-kisinya seperti itu ya? Mudah-mudahan begitu, dan kan ada yang berpandangan kalau terlalu awal nanti diserang gitu ya, dicari kelemahannya. Lalu sekarang juga sudah diserang 5 tahun lamanya kok gitu. Jadi nggak ada bedanya gitu, dan ini soal kenyamanan dari semua pihak, kemudian kita insya Allah akan sampaikan. Nah ini yang menarik, karena berkaitan dengan serang menyerang itu tadi. Banyak juga yang menafsirkan ya pertemuan Mbak Puan dengan AHY pada waktu di Jakarta kemarin, kemudian pertemuan dengan Mbak Puan juga di sana di Madinah, di Mina ya, di pertemuannya di Mina itu sebagai tafsir bahwa sebenarnya
ini ada semacam dukungan. Katakanlah kalau nggak dukungan, ada semacam pandangan dari PDIP yang menginginkan ini 3 calon. Itu dan otomatis mau nggak mau itu merupakan dukungan terhadap Anies Baswedan. Dan juga serangan-serangan ini menunjukkan bahwa ini berarti sekarang itu pemerintah menyadari bahwa nggak mungkin bisa menghambat Anies Baswedan, karena itu harus di-downgrade dari sekarang. Kalau dia dipastikan nggak lolos, ngapain di-downgrade lagi gitu loh. Iya. Tentu orang boleh menafsirkan begitu ya. Dan saya kira semua orang yang rasional, yang tidak punya vested berlebihan, kepengen kompetisi ini berjalan fair. Dan berjalan fair artinya makin banyak pemain itu makin baik, karena di situ kan akan diperoleh satu kompetisi yang akhirnya mencari yang terbaik siapa gitu. Nah kalau calonnya cuma 2, Muhammadiyah sudah menyatakan itu ya, Muhammadiyah dalam ini ya. saya kira banyak pihak yang menyatakan, Muhammadiyah juga termasuk yang menyatakan itu. Nah kemudian soal dukung-mendukung, saya kira wajar sekali apabila para pihak itu mulai mencari formasi. Umpamanya saya dengan Mas Hersu, dengan Tuan X itu bertanding begitu ya. Kan saya bisa ngomong sama Mas Hersu bahwa, Mas nanti kalau putaran kedua yang masuk Mas Hersu saya akan dukung, atau sebaliknya mohon dukungan. Atau Mas Hersu kepada Tuan X tadi ngomong bahwa bagaimana kalau kita pada putaran kedua itu bicara. Bahkan umpamanya pada putaran kedua pun tidak terjadi satu kerjasama, toh pada akhirnya kan kita kerjasama ngurus negara gitu. Satunya di parlemen, Menarik satu ini. lagi di Ya. eksekutif. Jadi kalau kemudian berbeda kemudian jadi musuhan, menurut saya itu tidak serve the purpose dari niat ngurus negara. Seperti kita pernah bicara kan bahwa pada politik yang dewasa itu pilihannya boleh berbeda tapi tetap bersahabat, karena ujungnya adalah satu, mengurus republik ini gitu. Jadi saya termasuk yang sangat bersyukur bahwa di banyak tempat Mas Ahaye ketemu dengan Mbak Puan pada waktu sebelum berangkat haji, kemudian di Mekah atau di Mina itu ketemu Mas Ganjar dengan Mas Anies, kemudian Mbak Puan ketemu Mas Anies. Kalau ini kita bisa dorong terus, maka suasana jadi cair. Dan betul-betul namanya politik itu ya nanti menjelang coblosan selesai, habis itu kita kembali sebagai warga biasa yang tentu tidak boleh aktivitasnya disekat-sekati dengan perbedaan pilihan. Nah itu yang membuat politik kita nanti menjadi lebih dewasa, lebih matang, dan lebih damai saya kira. Yes, oke. Ini saya kira ini penting terus kita kita sampaikan terus bahwa situasinya harusnya seperti itu, karena ini bukan perang Baratarayuda kok begitu ya. ini adalah kompetisi dalam demokrasi, dan itu demokrasi itu adalah ciri-ciri masyarakat beradab kan gitu ya. Yes, oke. Yang sering dilupakan adalah sebetulnya kan para kontestan itu siapapun sedang melamar kepada rakyat kan. Ya. Saya ini memenuhi syarat untuk dijadikan pemimpinmu, silakan dipilih gitu. Nah kalau kemudian ujungnya tidak dipilih, itu kan memang satu keniscayaan. Artinya ya namanya pemilu ya ada yang kepilih ada yang enggak gitu. Nah kalau diawali dengan permusuhan, menurut saya kok kita mubazir lah, memobilisasi resources begitu besar, ujungnya hanya jadi permusuhan. Jadi lebih baik kita dorong supaya politik ini menjadi kegembiraan, menjadi festival, menjadi arena fasabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menawarkan ide, menawarkan solusi, kemudian biarkan masyarakat memilih yang terbaik, siapa yang bisa memberikan solusi itu. Yes, baik. Terima kasih Pak Sudirman Said, anggota tim 8 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sampai jumpa lagi, Pak. Terima kasih, Pak Su. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.